Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman. Tuhan Yesus, terima kasih. Anugerah Tuhanlah yang membuat kami jumpa online dalam ibadah ini. Kami diberkati dalam pujian dan sembah. Kami dipersiapkan untuk mendengarkan sabda. Mari Engkau berbicara dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan jalur ini pun sudah dikuduskan dan hanya Roh Kuduslah yang dipersilahkan untuk seleluasa mungkin beracara, menjamah, memulihkan dan memperlengkapi. Sehingga pengenalan akan pribadimu membuat kami semakin hidup berkenan bahkan menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus Tuhan, berbicaralah, kami siap duduk diam dan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pun berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, walau singkat tetap anugerah Tuhan limpah karena di dalamnya kita boleh mendengarkan firman. Dari Galatia 5 ayat 25 saya akan bacakan demikian. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dari ayat ini kita akan bicara tentang pentingnya berjalan seirama dengan Tuhan. Walau dalam ayat tadi kita tidak menemukan kata seirama, jangankan dalam satu ayat. Dalam keseluruhan Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, tidak satupun ayat yang mencantumkan kata seirama, apalagi berjalan seirama. Lalu bagaimana kita bisa menemukan petunjuk? Kita menemukan petunjuk ketika kita sampai pada bahasa asli penulisan firman, karena ini perjanjian baru tentunya bahasa Yunani. Kata dipimpin ternyata diterjemahkan seperti ini. Dipimpin bahasa Yunaninya stoikeo. Stoikeo diterjemahkan sebagai berjalan seirama dalam satu barisan. Berjalan dipimpin bahasa Yunaninya itu stoikeo. Ya, ditranslate menjadi berjalan seirama dalam satu barisan. Nah, kalau dalam bentuk kalimat lengkap pada penggalan yang kedua, Galatia 5:25 kan dua kalimat ya, saya baca ulang. Jikalau kita hidup oleh roh, itu yang pertama. Kalimat kedua yang sedang kita bicarakan, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kalimat dipimpin oleh roh dalam bahasa Yunaninya pneumatikai stoikomen ternyata diterjemahkan sebagai berikut. Seseorang yang harus berjalan seirama dengan Tuhan. Jadi hal berjalan seirama itu bukan himbauan. Karena di sini ternyata seseorang yang harus berjalan seirama dengan Tuhan. Tentunya bukan Tuhan yang menyamakan iramanya dengan kita, tapi kitalah yang harus menyamakan irama kehidupan kita dengan Tuhan. Memang penting, sangat gambaran sementara tentang hidup berkeluarga. Kalau saja suami istri bisa berjalan seirama, maka terjadi harmonisasi dalam rumah tangga. Dan kita semua berkeluarga, betapa indahnya kalau rumah tangga kita harmonis. Karena dalam kehidupan yang harmonis itu hadirlah kesepakatan, dalam kesepakatan hadirlah kehadiran Tuhan. Dalam kehadiran Tuhan pasti ada kuasa mujizat yang akan membuat dalam bidang apapun kita breakthrough, terjadi terobosan dalam kehidupan kita. Nah, kalau dalam kehidupan kebersamaan manusia saja menghasilkan harmonisasi yang begitu indah, apalagi kalau kita benar-benar menseiramakan kehidupan kita dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, memang ketika kita perhatikan bahasa Yunaninya dan terjemahannya, nampaknya berjalan seirama itu bisa jadi Tuhan di depan kita, tapi bisa jadi Tuhan di samping kita. Kalau penerjemahan awalnya kan berjalan seirama dalam satu barisan. Kalau kita pernah belajar baris berbaris, seringkali kan pemimpin ada di depan kita, tapi sang pemimpin bisa saja dia di samping barisan. Nah, kata seirama ini sebenarnya ini juga diterjemahkan sebagai berjalan bersama ya. Tapi kalau kita lihat pemahaman, kalau bahasa Indonesianya jarang kita dengar, tapi dalam bahasa Inggrisnya justru sering kita dengar. Kita yang seringkali beribadah mungkin pernah dengar atau sering dengar kata walking in the spirit. Ya, walking in the spirit. Ini kan kalau ngikutin
bacaan awal, ini kan terjemahan baru nih, berjalan seirama. Kalau ngikutin AYT-nya, berjalan sesuai roh. Kalau ngikutin terjemahan TL, terjemahan lamanya, berjalan menurut roh. Jadi baik seirama roh, sesuai roh, menurut roh, ini pemahamannya sama. Tentang berjalan di dalam roh, walking in the spirit. Nah, lalu pemahaman berjalan seirama dengan roh itu sesungguhnya bagaimana? Saudara-saudara, di dalam bacaan tadi jelas ada 2 kali penulisan roh dengan huruf besar. Coba simak sekali lagi, kalau bisa dibantu tampil kayak tadi bagus juga ya. Tadi ada tampil tuh tertulis di layar Galatia 5:25. 2 kali penulisan roh dengan huruf besar. Oke, jikalau kita hidup oleh roh, R-nya besar, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ketika kita lihat penulisan mengesankan dengan roh besar, ini pasti roh Allah atau roh kudus. Namun ketika kita sampai pada bahasa Yunani, ternyata roh di sini bahasa Yunaninya penyumah, tulisannya pneuma tapi bacanya penyumah. Apa sih penyumah? Penyumah itu ternyata spirit. Ya, spirit dari Holy Spirit. Kalau saja kita seorang yang benar-benar merindukan berjalan seirama dengan Tuhan, mestinya kita sampai pada tingkat kehidupan di mana kita mendapatkan spirit dari Holy Spirit. Spirit itu hasrat, semangat, gairah untuk menyesuaikan diri dengan derap langkah Tuhan. Saya kasih contoh kalau di teman-teman ada yang bisa bantu ya terjemahan bahasa Inggrisnya. Kalau saya bacakan nih dari NIV nih, NIV, New International Version, kalimatnya berkata demikian dalam bahasa Inggris. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Nah, ternyata R besar, roh 2 kali tertulis, bukannya roh Allah atau roh kudus, melainkan ini penyumah. Spirit dari Holy Spirit. Ya, hasrat, semangat, gairah untuk menyesuaikan diri dengan derap langkah Tuhan. Karena memang dengan anugerah Tuhan seperti inilah maka kita akan mampu melakukannya. Muncul pertanyaan, bagaimana caranya aku bisa mendapatkan spirit dari Holy Spirit? Ketika seorang Kristen, dia tidak lagi berjalan sendiri. Ya, bahasa umumnya sih orang Kristen, anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, yang melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Kalau kita benar mengandalkan Tuhan, ya, ini kalau dalam sebutannya Dr. Rubin Adi Abraham ini nanti disebut mengalami Tuhan ya. Kalau kita benar berjalan bersama Tuhan, maka kita akan mengalami Tuhan. Kalau bahasa saya mungkin terasa aneh ya, tapi tetap saya akan katakan. Kalau benar kita berjalan bersama Tuhan, kita ada kemungkinan ketularan Tuhan. Ya mungkin ketularan itu bahasa Jawa kali ya, ketularan Tuhan. Contohnya begini, kalau kita misalnya berjalan bersama orang yang kena COVID ya atau orang yang berpenyakit menular, ada nggak kemungkinan kita tertular? Ada kan? Oke. Kalau kita berjalan sama bandit, preman, orang-orang yang menghalalkan segala cara, bisa nggak terpengaruh sifat kita? Kalau tadi kan tentang kesehatan, sekarang karakter, sifat. Ya, kita bisa nggak? Kan Alkitab berkata pergaulan buruk merusak perilaku baik. Kita sudah dididik menjadi orang baik dalam gereja, tapi cara berkomunitasnya di luar gereja salah. Maka sayang, kita bisa saja. Kalau tadi penyakit, sekarang sifat. Yang ketiga, kalau kita berjalan bersama hamba Tuhan yang diurapi, ada banyak contoh. Ya, kalau saja engkau berjalan bersama Tuhan yang diurapi, bisa nggak ketepak, artinya mengalami transfer pengurapan, mengalami impartasi iman, bisa nggak mengalami? Itu bisa mengalami peristiwa seperti Elia dan Elisa. Ya, ketika seorang yang benar dekat dengan seorang hamba Allah, di Alkitab kan ada cerita itu ya, dan dalam fakta pelayanan juga ada nampak peristiwa misal ketika Pak Gilbert ya menghambakan diri melayani Pak John Hartman ya.
Ya, saya menghambakan diri melayani Pak Yakob Nahwai. Ya, saya sendiri kan nggak ngira bahwa saya bisa jadi hamba Tuhan karena latar belakang saya juga ancur-ancuran ya. Tapi ternyata ketika dekat dengan hamba Tuhan yang diurapi, saya bisa mengalami transfer pengurapan, saya bisa mengalami impartasi iman. Nah, dengan manusia saja bisa. Apalagi dengan Tuhan. Kalau kita seorang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berjalan bersama Tuhan, maka kita akan ketepak, kita akan ketularan Tuhan, kita akan mengalami Tuhan, kita akan menerima spirit dari Holy Spirit. Spirit itulah yang mendatangkan gairah, semangat, hasrat untuk menyesuaikan diri dengan derap langkah Tuhan. Terus terang kan gak mudah, makanya hidup Kristen itu ditopang oleh anugerah. Nah ini dalam bentuk anugerah, agar kita semakin selaras dengan apa yang Tuhan mau. Nah saudara-saudara, kalau kita lihat kalimat pertama, ya tadi kalimat kedua yang sedang kita bicarakan, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kalimat pertamanya kan jikalau kita hidup oleh roh. Tapi mengambil terjemahan dari BIS dan TSI, kan tadi saya ajukan TB, AYT, TL. Sekarang BIS itu bahasa Indonesia sehari-hari. Alkitab terjemahan bahasa Indonesia kan ada sejumlah penterjemahan. Ya. Kalau ngikutin terjemahan BIS, maka kalimatnya berbunyi begini. Roh Allah sudah memberikan kepada kita hidup yang baru. Perhatikan. Roh Allah sudah memberikan kepada kita hidup yang baru. Itu terjemahan BIS. Kalau terjemahan TSI-nya, kita sudah diberikan hidup yang baru oleh Roh Allah. Nah, jadi sebenarnya yang dimaksudkan dengan hidup yang baru, new creation, ya ini lagi ya. Nampaknya selama ini terjadi kesalahpemahaman ya, salah pengertian ya. Ketika seseorang entah dari Kristen bejat kayak saya nantinya recommitment mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya menyatakan diri bertobat ya, atau dari yang non Kristen menjadi Kristen, kembali saya membuka hati hidup kemudian mempersilahkan Yesus masuk sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kadang-kadang orang mengerti itu sebagai hidup baru. Belum, itu baru sebutan bahasa Inggrisnya new beginning. Kalau benar hidup baru, new creation, harusnya kita sudah dalam posisi seorang yang menerima spirit dari Holy Spirit. Ya, aslinya new creation adalah seorang Kristen yang tidak hanya baru saja new beginning, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat pribadi. Apa artinya new beginning kalau tidak punya komit untuk terus maju ke depan sehingga imannya progresif? Semakin hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sebagian Kristen stagnasi. Cukup mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, tapi gambaran masa lalunya tidak kunjung hilang. Kalau dia dulu pejinah tetap pejinah, kalau dulu pemabuk tetap pemabuk, kalau dia penjudi tetap penjudi, apa artinya new beginning? Kita setelah new beginning, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, harus terus bertumbuh mencapai new creation. Seorang yang mengandalkan Tuhan sehingga mengalami Tuhan, sehingga dia mendapatkan anugerah dalam bentuk penyumah, spirit dari Holy Spirit. Nah inilah hidup baru. Makanya kalau Anda tidak mengalami anugerah dalam bentuk pertolongan Tuhan berikan tuh spiritnya, gairah semangatnya untuk menyesuaikan diri dengan derap langkah. Sayang saudaraku, mengandalkan kuat gagah itu bukan pilihan. Sorry. Kalau mengandalkan Tuhan itu pilihan yang paling utama. Di sana kita akan diperlengkapi oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, karenanya sebagai orang percaya harusnya kita punya panggilan yang kuat. Dalam hal apa? Dalam hal memperhatikan kehendak Tuhan. Tidak hanya sekedar memperhatikan, tapi menuruti kehendak Tuhan, kehendak roh. Ya, bukan malah menuruti daging. Ya, saya ulang sekali lagi. Karenanya dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan punya panggilan yang kuat dalam hal memperhatikan kehendak roh Kudus, roh Allah, dan melakukan, menuruti kehendak roh Allah itu. Bukan malah menuruti keinginan daging. Nah, kenapa arahnya menuju ke sana?
Mari sekali lagi aktif untuk memperhatikan Galatia 5. Ini kan hanya 2 perikop nih. Mohon ikut melihat Alkitab masing-masing. 2 perikop, hanya 2 judul. Ya, perikop 1 berjudul Kemerdekaan Kristen. Judul kedua yang sedang kita bahas itu berjudul Hidup Menurut Daging atau Roh. Ya, oke. Jadi sepertinya kalau kita kembali pada Galatia 5 secara menyeluruh, sepertinya Tuhan ingin bilang begini. Coba simak dengan baik perjalanan hidup percayamu. Adakah engkau sudah mengalami spirit dari Holy Spirit? Sudahkah engkau berjalan bersama Tuhan sehingga ada kemampuan untuk menseiramakan, menyesuaikan diri dengan yang Tuhan mau? Ya, karena dari 2 judul ini kan sepertinya itu sebuah tantangan buat kita. Judul pertama apa tadi? Kemerdekaan Kristen kan? Ini kita sebentar lagi kan merayakan Paskah, betul nggak ya? Merayakan Paskah, bukankah dalam perayaan Paskah Yesus yang sempat menderita, mati dan bangkit, kita dapat jaminan kemerdekaan utuh, baik mencakup roh, jiwa dan tubuh. Kita dapat jaminan kemerdekaan ketika Yesus bangkit, ya. Nah, di sanalah harusnya kita buktikan bahwa kita sangat menghormati pengorbanan Tuhan, sehingga dia 10 kali menderita. Itu di Jumat Agung kan disebut Via Dolorosa, perjalanan salib. Yesus mengalami 10 siksa dan tetap setia sampai tetes darah penghabisan. Ya, dia mati di hari Jumat Agung, tapi hari ketiga bangkit. Nah, kalau kita benar menghormati kemerdekaan dalam Kristus, sepertinya Galatia ini sedang mengatakan, buktikan sekarang. Kalau engkau menghormati pengorbananku. Aku di 10 kali disiksa dan aku bertahan sampai tetes darah penghabisan. Coba buktikan caranya. Nah, itu kan kemerdekaan Kristen kan bab 1. Bab 2-nya kan tentang, judulnya tentang hidup menurut daging atau roh. Kalau kita sudah dapat kemerdekaan dan tetap hidup dalam daging, kan kita menghina kemerdekaan, kita menghina pengorbanan Kristus, kita menginjak-injak anugerah. Kalau kita menghormati Paskah, nanti bulan depan ada perayaan Paskah, maka kita tidak lagi menuruti daging, tetapi menuruti roh. Jadi sepertinya Tuhan taruh kita di persimpangan jalan nih. Misal kita di persimpangan jalan, ke kiri itu kedagingan, berarti pelanggaran dosa, ke kanan itu hidup dipimpin oleh roh. Kristen, kalau benar dia mengandalkan Tuhan dan menerima penyembah, maka dia tidak mungkin ke kiri. Dia sudah komit hidup baru. New creation. Nah, karenanya dia pasti akan ke kanan. Ke kanan itu hidup menurut, bukan lagi keinginan daging, tapi hidup menurut roh. Berdasarkan bacaan Galatia 5, kita diberi kemudahan. Ya, artinya begini. Kalau engkau benar hidup menurut roh, karena engkau memang sudah semakin menseirama hidup bersama Tuhan, maka akan memunculkan bukti. Apa sih buktinya yang akan hadir dalam hidup kita? Berdasarkan tulisan di Galatia 5, disebut buah roh. Ya, buah roh. Ya, orang yang terus berjalan seirama dengan Tuhan, ingat ya, kemampuan ini datang dari Tuhan, ini anugerah. Apa bentuknya? Penyumah. Spirit dari Holy Spirit. Nah, ini yang membuat kita akan mengarahkan diri ke arah kanan, hidup benar, sehingga nantinya akan menghadirkan buah roh dalam kehidupan kita. Ya, ini memang tidak khotbah tentang buah roh karena panjang sekali ya. Ada 9 hal kan ketika kita bicara buah roh. Mari simak sesaat karena waktu juga nggak banyak. Buah roh, Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ya, di sana ada 9 hal. Sembari kita coba rasa-rasa diri ya. Dari 9 ada berapa? Kalau sampai nggak ada sama sekali, berarti Anda selama ini hanya mengalami new beginning, tapi perjalanan selanjutnya bukannya ke kanan, tapi ke kiri.
nanti akan muncul bahkan 15, bahkan lebih kalau lihat dari ayat 19-21 itu tentang kedagingan, ya. Yang akan muncul nanti 15 bahkan lebih karena di ujungnya tertulis dan sebagainya, berarti bisa lebih dari 15. Tapi kalau ke kanan yang kita berikan bukti bagi Tuhan dalam bentuk buah roh 9 hal, 9. Ya. Yang pertama tentang kasih. Kasih itu landasan tindakan. Apapun yang kita kerjakan mestinya berlandaskan kasih. Apa saja. Kalau sampai dalam rumah tangga, dalam pribadi, dalam karir, sekarang kan sebagai keluarga besar Mulia Industri. Kalau kita bekerja di Mulia Industri berlandaskan kasih, pasti ada panggilan untuk memberi karya terbaik bagi Mulia Industri. Apa saja yang kita lakukan harusnya berlandaskan kasih. Ya, yang kedua, sukacita. Sukacita itu atmosfernya. Kita boleh saja melandasi segalanya dengan kasih, tapi atmosfernya, ya, atmosfer kan Alkitab juga berkata bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah senantiasa. Tapi catatannya di dalam Tuhan. Kan bisa saja orang bersukacita dalam apa? Dalam kedudukannya, dalam uang banyaknya, dalam minum mabuknya, dalam narkobanya, dalam macam-macam. Harusnya kita ini membuktikan diri bersukacita di dalam Tuhan. Apapun yang terkait dengan Tuhan itu, walaupun kadang-kadang kehendak Tuhan ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, tapi kita tetap bersukacita untuk melakukannya. Bukankah melakukan kehendak Tuhan ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan? Betul nggak ya? Halo? Oke deh. Ya, ini nggak komunikasi langsung, jadi saya nggak dengar apa-apa ya. Baik, saudara-saudara, yang ketiga itu apa tuh? Damai sejahtera. Ya, damai sejahtera ini menunjukkan adanya jaminan. Siapakah orang yang bisa tetap tenang teduh? Biasanya ada kepastian di sana, ada jaminan. Ya, jadi orang Kristen walaupun suasana corona pandemi ini cukup menggoncang segala sendi kehidupan, dia bisa tetap tenang teduh, dia bisa tetap rasa damai. Kamu lihat dunia bergoncang karena pandemi, kok kamu tenang-tenang aja? Yalah, yang penting aku terus bersama Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan, aku akan katakan iya. Segala puji untukmu ya Bapakku. Jadi dia tetap tenang. Ya, yang pertama tentang landasan tindakan, yang kedua atmosfer, yang ketiga dia hidup dalam covering, dalam jaminan. Ya, kalau Anda tetap cemas, khawatir, takut, kan Anda menghina sang penjamin. Kita kan di cover oleh Bapa kita. Kalau kita yang di cover terus kita cemas, khawatir, takut, kalau saya yang memberi cover, saya akan tanya, lu nggak percaya sama gua? Apa gunanya kamu mengakui aku maha kuasa, maha agung, maha mulia, maha baik, maha dalam segalanya? Tuhan kita maha. Amin, saudaraku. Oke. Yang keempat, kesabaran. Ini kan tentang kemampuan dalam menanggapi perkembangan. Misalnya orang di sekitar kita, Anda bekerja di Mulia itu, kan ada teman kerja yang menyenangkan, kadang ada yang tengil, ya. Tapi ya gimana? Ya, kalau orang di luar sana kan bilang sabar, orang sabar disayang Tuhan katanya, ya kan? Nah ternyata sabar kalau ngikutin definisi itu bukan berarti nggak boleh marah. Sabar itu marah pada waktu yang tepat, tidak marah pada waktu yang tidak tepat. Ya, tolong jabarkan masing-masing aja ya. Nah kemudian yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, kemurahan, kemampuan berempati, ya. Terus kebaikan ini saya juga baru tahu beberapa bulan, lebih pada penerapan disiplin. Ya, kasih Allah Bapa tidak selalu dalam bentuk belayan, bisa dalam bentuk pukulan. Di Amsal kan ada kalimat firman yang berkata kalau anakmu nakal rotanlah dia. Kita kan anak Tuhan. Kata anak kan nggak cuma pemahaman anak jasmani, kita kan mengaku diri anak Tuhan. Makanya dalam Mazmur walaupun berjudul Gembala yang Baik, kan juga ada ayat 4 itu mengatakan gadamu dan tongkatmu menjadi penghibur anak andaku. Ya, gada dan tongkat itu stick, disiplin, ya. Tapi kalau di stick tidak berubah juga, terpaksa digada, dihancurkan. Kebetulan saya ngalamin, rupanya saya model yang dinasehati nggak mempan, digebukin nggak mempan, dihancurin baru kapok.
Nah, disitulah saya tersungkur dan mengakui kembali Yesus sebagai Tuhan Selamat, dan saya proklamasi tobat. Saya mau hidup baru, saya mau hidup menyenangkan-Mu ya Tuhan. Ya. Nah, kalau di Perjanjian Baru Ibrani berapa tuh? 12 ayat 5 dan 6. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Selama kamu kuanggap anak, tetap juga keras kepala, tetap melanggar, akan kuhajar dan kusesah. Jadi kasih Tuhan nggak selalu belayan. Kasih Tuhan itu bisa dalam bentuk pukulan. Tapi orang yang terus berjalan seirama Tuhan, dia bisa menangkap di balik pukulan ada kasih sayang Tuhan. Oke, kemudian yang ke-6, kesetiaan. Ya, kualitas kasih kita kepada Tuhan tidak berubah. Kelemah lembutan, lemah lembut itu ternyata lebih pada mudah diajar, mudah dididik, ya, dengar-dengaran, lemah lembut hatinya, ya, bukan tegar tengkuk, nggak bisa diarahkan. Nah, kemudian terakhir penguasaan diri. Penguasaan diri itu tentang balancing, bagaimana kita menjaga hidup ini seimbang. Menjadi rohani bukan berarti menjadi petapa yang nggak berkomunikasi dengan siapapun. Ya, kita andaikan berpuasa, kita tetap melaksanakan tugas keseharian penuh dengan tanggung jawab dan berbuat sedemikian rupa agar orang tidak tahu kita sedang melakukannya. Kadang-kadang kan orang berpuasa malah pamer diri, hormati gua dong, gua berpuasa nih. Oh, jangan sampai orang tahu. Alkitab bilang kalau orang sampai tahu hilang berkatmu. Jadi puasa itu hanya untuk Tuhan, bukan untuk pamer-pamer. Saudara-saudara, ya mari kita menjadi orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan agar kita mengalami anugerah dalam bentuk spirit tadi, penyumah. Karena di sanalah ada kemampuan ekstra. Aslinya kita nggak mampu. Tapi kalau dapat spirit dari Holy Spirit, kita mendapatkan gairah, semangat, hasrat untuk menseirama kehidupan kita dengan Tuhan, maka kita diberi kemampuan. Ya, dan ada 9 hal yang akan tampil. Dan 9 hal ini sebenarnya saya harus bilang wajib ya. Kristen itu harus menghadirkan buah roh dalam perjalanan imannya. Ini kan sebutan nantinya tentang karakter Kristus. To be like Jesus, like Father, like Son. Sebagaimana Bapa, begitulah anak. Ya, kan tadinya manusia diciptakan sempurna, rupa dan gambar Allah ada padanya. Karena dosa, rupa dan gambar Allah hancur. Makanya perjalanan iman kita kembali menuju ke sana. Ya, kalau kita tidak terus berupaya dalam anugerah untuk serupa dan segambar dengan Allah Bapa, lalu bagaimana kita boleh mendapatkan hak untuk kembali ke rumah Bapa itu sendiri? Ya, kan tadi like Father like Son, sebagaimana Bapa begitulah anak. Jadi bagaimana kondisi Bapa, memang pasti orang akan bilang nggak mungkin punya. Iya, hal serupa segambar itu seumur kehidupan, nggak seketika sempurna. Sudah bisa menghadirkan 9 buah roh dalam seketika. Saya mau bilang nggak mungkin ya. Ini hal perjalanan seumur kehidupan. Nah, dari 9 hal, kira-kira Anda menemukankah 1, 2, 3, 4? Wah, kalau 9 lebih menyenangkan. Lebih saya berikan salut. Bukan 1 jempol, 2 jempol, bahkan 3 jempol. Jangan minta 4, jatuh saya. Oke? Saya sebenarnya sedang bikin yang lucu-lucu, tapi tidak ada yang tertawa, ya tidak apa-apa. Saya seringkali gagal untuk menciptakan kelucuan ya. Nah, saudara-saudara, mari pastikan sepanjang tahun ini ya kita masih sisa 9 bulan ke depan, kita orang-orang yang mengandalkan Tuhan, kita orang-orang yang menseiramakan langkah hidup bersama Tuhan. Percayalah, kalau itu sungguh mencapai tingkat perkenanan, maka hak prerogatif, hak istimewa sebagai anak-anak kerajaan, kita punya hak prerogatif karena kita pangeran dan putri kerajaan. Ya, kalau sampai hak prerogatifnya tidak kunjung hadir, bukan salah Tuhan. Karena engkau sesungguhnya tidak memilih ke kanan. Jangan-jangan kau memilih ke kiri. Sudah bagus new beginning, tapi tidak terus bergerak ke arah kanan. Imannya next level, mencapai tingkat new creation. Sehingga Allah memberikan penyumah, Roh Kudus memberikan spirit dari Holy Spirit. Ya, mari pastikan karena
ini juga sangat penting dalam rangka menyambut Paskah, karena ini bukti bahwa kita menghormati pengorbanan Tuhan. Tuhan, nggak percuma engkau menderita, mati, dan terima kasih karena kuasa kebangkitan itu juga menopang kehidupanku dan keluargaku dan apapun yang kau sudah tugaskan, kau percayakan. Baik saudaraku, karena hak khotbah saya 30 menit, ya itulah yang akan saya sampaikan sementara ini. Dan pastikan bahwa kita hidup mencapai tingkat kehidupan berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kami paham tentang pentingnya mengandalkan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Karena kami akan ditopang oleh anugerah Tuhan dalam bentuk penyimah. Sehingga kami betul-betul dari waktu ke waktu diberi kemampuan untuk semakin seirama dengan Tuhan. Roh Kudus Tuhan, terpujilah Engkau ya Bapakku. Terima kasih untuk saat-saat kami mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Karena di saat itulah kami semakin mengerti kehendak-Mu, mengerti pikiran dan hati-Mu, dan juga semakin mengarahkan hidup berkenan kepada-Mu. Kami diberkati dan saatnya kami juga memberkati negeri dan bangsa kami. Puji Tuhan, kami bersyukur diberi pemimpin yang sangat bertanggung jawab sehingga pembangunan terjadi di sana sini, pandemi pun dapat terlewati dengan baik dan sedang mengarah pada pemulihan negeri yang sangat indah. Tidak percuma kami menopang, kami tiap pagi berdoa bagi negeri dan bangsa ini. Kami rancangan terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau ya Bapakku. Kami juga berdoa untuk Mulia Industri, manajemen, karyawan, serikat pekerja, customer, supplier, semua pihak yang terkait dengan operasional Mulia Industri dalam pemeliharaan Tuhan dan tetap berpengharapan. Kami ucap syukur untuk karyawan-karyawati industri yang berulang tahun, begitupun HWA, Happy Wedding Anniversary, perayaan sukacita ucap syukur lain dalam minggu ini. Kami persembahkan untuk menjadi dupa harum dan membuka tingkap langit untuk memberkatinya. Kemudian firman Tuhan yang disampaikan, umat Tuhan menghadiri pertemuan ibadah pada masa-masa berikut, semua hamba dipersiapkan, dan sungguh rema kuasa firman yang begitu hebat akan menyertai menopang kami. Terima kasih. Demikian juga untuk kesembuhan bagi karyawan-karyawati Mulia Industri Group serta keluarga, tetap BIP yang agung dan ajaib yang akan terus menopang kehidupan umat-Mu yang lemah fisik pun dalam proses pemulihan. Terima kasih Bapak. Penghiburan untuk karyawan-karyawati Mulia Industri Group dan keluarga dalam kondisi berduka, mohon penghiburan yang datang daripada-Mu sehingga mereka tetap mampu mengenali Tuhan di balik peristiwa yang mungkin mereka terluka, kecewa, dan mereka tetap bisa menangkap betapa Tuhan itu baik. Pada pertemuan ibadah Mulia Industri 25 Maret mendatang dilayani oleh Pendeta Elia Makaraung. Yesus, persiapkan hamba-Mu ini untuk setiap kata kalimat dalam pengurapan Tuhan dan rema yang kuat yang membuat kami mengalami terobosan itu yang akan kami dapatkan, kami terima. Terima kasih Roh Kudus Tuhan, terpujilah Engkau selamanya. Terima kasih, meteraikan sabda-Mu, sempurnakan hadirat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan. Amin.